haruslah demikian. Terus ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terus ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Nah adik-adik, hari ini ketemu lagi dengan Kak Martin atau Kak Rani.
kakak percaya hari ini kakak sampai di sini kakak bisa mencium wangi adik-adik. Tapi kalau yang masih baru bangun, ayo cepat-cepat mandi dulu. Ya, kakak hitung sampai 3, udah selesai. Ya, oke. Kakak percaya adik-adik sudah duduk dengan cantik, harum. Kita mau ibadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau adik-adik persiapkan dulu nih semua. Ayo, cari Alkitabnya, cari alat tulisnya, ya. Mana tahu nanti ada aktivitas yang dikasih sama Kak Mariati, karena nanti Kak Mariati akan cerita loh buat adik-adik. Nah, untuk itu, kakak sekarang mau adik-adik mempersiapkan hatinya, pikirannya, pendengarannya, matanya untuk mendengar, melihat, dan kita mau sama-sama bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian dari Kidung Jemaat. Untuk itu, ayo dibuka Alkitabnya, buka Kidung Jemaatnya nomor 12 ayat 1 dan 3 ya. Karena itu cuma 2 baris. Kakak mau ajak adik-adik nyanyikannya ayat 1 dan 3. Oke. Adik-adik masih semangat kan? Untuk itu kita akan mulai lagu kedua, yaitu Halo Halo, Hola Hola, Mosi Mosi, apa kabar? Kita mulai ya. Halo Halo, Hola Hola, Mosi Mosi, apa kabar? Halo Halo, Hola Hola, Mosi Mosi, apa kabar? Halo Hola, Mosi, apa kabar? Halo, hola, Mosi, apa kabar? Ulangin lagi ya, yang semangat. Halo, halo, hola, hola, Mosi, Mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, Mosi, Mosi, apa kabar? Halo, hola, Mosi, apa kabar? Halo, hola, Mosi, apa kabar? Tadi kita sudah menyapa teman-teman kita, untuk itu kita akan menyanyi Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semangat adik-adik sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik, saatnya kita sekarang mau mendengar cerita. Untuk itu kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita sama-sama siapkan Alkitabnya untuk mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik kembali membuka Kidung Jemaatnya. Ayo coba cari 379. 379 ayat yang pertama. Yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang mau dibimbing
berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami agar kami dapat mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Lukas 8 ayat 4-11. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian dari benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Adik-adik, sudah siap mendengar firman Tuhan? Ayo buka Alkitabnya, dengarkan kakak ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Tema kita hari ini adalah benih firman Allah. Natsnya Lukas 8 ayat 4-11. Adik-adik buka Alkitabnya ya, baca ya. Nah, adik-adik aja yang baca. Nah, sekarang adik-adik dengarkan. Kakak mau sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik tahu nggak benih? Benih itu adalah permulaan dari tumbuhan. Nah, seperti buah mangga. Siapa yang pernah makan buah mangga? Pasti ya, adik-adik pada suka semua kan ya. Nah, buah mangga itu juga pertama-tamanya dia adalah dari benih. Nah, jika dirawat akan tumbuh dan berbuah. Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang benih, seorang penabur yang menaburkan benih. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Yang ketiga, benih jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah banyak. Adik-adik tahu nggak arti perumpamaan ini? Perumpamaan ini, benih itu firman Tuhan. Tanah itu hati kita. Nah, di sini adik-adik, kakak mau menjelaskan sedikit ya. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang didengar saja dan tidak tinggal di dalam hati. Contohnya, main HP waktu ibadah. Siapa itu yang main HP waktu ibadah? Pasti nggak ada ya, adik-adik semuanya mendengarkan ya. Nah, yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu. Itu artinya adik-adik, firman yang didengar tidak bertumbuh. Contohnya, malas membaca Alkitab. Ayo, siapa yang malas membaca Alkitab? Pasti semuanya pada rajin ya baca Alkitab ya adik-adik. Nah, sekarang benih yang jatuh di semak berduri. Firman yang didengar tidak berbuah
oleh karena hal-hal duniawi seperti kekayaan, kenikmatan, sehingga tidak berbuah. Contohnya, takut hari esok. Nah, yang sekarang yang terakhir adik-adik, dengarkan ya. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Firman yang didengar disimpan di dalam hati dan dilakukan. Contohnya, rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukannya. Mudah-mudahan kakak doakan semua adik-adik seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Sampai sekian cerita kita ya adik-adik. Semoga kita menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengar cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas ya. Aktivitasnya gampang loh adik-adik. Aktivitasnya adalah adik-adik hanya menuliskan cerita tentang penabur benih. Pertanyaannya, di saat penabur benih itu menabur benihnya, jatuhnya ke beberapa tempat. Dan adik-adik menuliskan ke tempat mana saja benih itu jatuh dan berikan contohnya ya. Adik-adik kelas kecil minta dibantu sama mama, papa, atau kakak ya. Oke, selamat mengerjakan. Adik-adik, kita telah selesai mendengar firman. Untuk itu kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita mau merespon firman Tuhan yang sudah diberitakan tadi. Dengan judul, kita akan bernyanyi dengan judul Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kini saatnya kakak mau mengajak adik-adik untuk sama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang memberkati kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Bapa